Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 6 Kota Tangerang, kelas 11 MIPA 5, kelompok 5 Sejarah Wajib. Kami di sini akan menjelaskan tentang perang melawan pemerintahan Belanda, khususnya dari Aceh dan Batak. Untuk nama-nama anggota kelompok, yang pertama yaitu Dia Kalisa, yang kedua Fahmi Ismail, yang ketiga Keisha Priscilla, yang keempat Muhammad Gatan Ilyaza, yang kelima Nanda Putri Purwaningsih, yang keenam Yunaya, dan yang ketujuh Sepia Permatasari. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang Perang Aceh melawan pemerintahan Belanda. Latar belakang. Latar belakang terjadinya Perang Aceh antara lain adalah sebagai berikut. A. Sebab-sebab umum. 1. Belanda melaksanakan Pax Nederlandisa. Pax Nederlandisa atau Perdamaian Nerlandika adalah cita-cita Belanda untuk mewujudkan Indonesia dalam kesatuan di bawah penjajahan Belanda. Yang kedua, Aceh menolak campur tangan Belanda atas wilayah Aceh yang merupakan daerah yang strategis bagi pelayaran dan perdagangan. Yang ketiga, Inggris tidak akan memperluas daerah ke Sumatera. B. Sebab-sebab khusus. 1. Traktat Sumatera ditandatangani pada tanggal 2 November tahun 1872 dan berisi tentang Inggris yang memberikan kebebasan pada Belanda untuk bisa memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Sumatera. Traktat itu pun menjadi ancaman yang berat di Kesultanan Aceh sehingga kondisi yang kritis tersebut Aceh menjalin hubungan sahabat dengan meminta bantuan ke banyak negara seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Langkah-langkah perlawanan yang dilakukan Aceh dengan meminta bantuan ke beberapa negara lain itu kemudian diketahui oleh pihak Belanda. Lalu, Belanda mengancam dan memberikan ultimatum kepada Kesultanan Aceh supaya tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pihak Kesultanan Aceh tidak mau menuruti ultimatum begitu saja sehingga pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda mengumumkan perang melawan Aceh. Strategi Aceh. Untuk menghadapi Belanda, Aceh melakukan beberapa persiapan, di antaranya 1. Membangun pos-pos pertahanan di sepanjang pantai Aceh Besar, lingkungan Istana Kutaraja, dan Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Meningkatkan jumlah pasukan menjadi 3.000 pasukan di pantai dan 4.000 pasukan di lingkungan istana. 3. Menambahkan senjata sebanyak 5.000 peti mesiu dan 1.394 peti senapan. Periode Perang Aceh. 1. Perang Syahid atau Menang. Pada tanggal 5 April 1873, di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Holler, tentara Belanda melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam Leung Bata melawan Belanda di bawah pimpinan Holler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, pasukan Aceh berhasil membunuh Holler di bawah pohon dekat masjid tersebut. Pohon ini kemudian dinamakan Holler Boom. Pada tanggal 9 Desember 1873, dipimpin oleh J. van Swieten, Belanda melakukan agresi atau serangan kedua di istana dan Masjid Raya Baitur Rahman. Pada tanggal 6 Januari 1874, Masjid Baitur Rahman dibakar. Para pejuang ulama kemudian meninggalkan masjid. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana. Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang melarikan diri menuju Leung Bata dan diteruskan ke Pagar Aye sekitar 7 km dari pusat kota Banda Aceh. Tetapi pada tanggal 28 Agustus 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Pada tahun 1877, Habib Abdul Rahman pulang dari Turki, kemudian menggalang kekuatan bersama Tengku Cik di Tiro, melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Di bawah pimpinan Van der Heijden,
Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman hingga akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara Cik Ditiro mundur ke arah Sigil untuk melanjutkan perlawanan. 2. Perang Sabil. Tahun 1884, Muhammad Daud telah dewasa dan secara resmi dinobatkan sebagai Sultan. Dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud bertempat di Masjid Indrapuri. Pada acara penobatan, para pemimpin perang seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tunku Cik Ditiro memproklamasikan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan KPB Belanda atau kafir Belanda. Istana Indrapuri dipindahkan ke Kaumala di daerah Pidie. Dari Istana Kaumala inilah semangat Perang Sabil digelorakan. Perlawanan rakyat Aceh semakin meluas, apalagi Sultan menyerukan gerakan amal untuk membiayai perang. Perang gerilya juga mulai dilancarkan oleh para pejuang Aceh. Gerakan pasukan Teuku Umar terus mengalami kemajuan. Pertengahan tahun 1886, Teuku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Jokanton yang sedang berlabuh di pantai Rigaih. Pada tahun 1891, Teuku Cik Ditiro meninggal dan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Ma Amin Ditiro. Pada tahun 1893, Teuku Umar menyerah pada Belanda, kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Teuku Johan Pahlawan. Pada 29 Maret 1896, Teuku Umar dengan pasukannya berbalik menyerang dan kembali menyerang Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Het Verraad van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Usulan Snoek-Hurgronje. Peristiwa pengkhianatan Teuku Umar membuat Belanda semakin marah dan semakin kesulitan menghadapi semangat perang gerilya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Snoek-Hurgronje dalam melawan perjuangan rakyat Aceh. Beberapa usulan itu adalah sebagai berikut. 1. Perlu memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh, sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan masyarakat. 2. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Menanggapi usulan Snoek-Hurgronje, pengangkatan gubernur militer yang baru yakni Van Hees yang menjabat dari 1898 sampai 1904 menggantikan Van Vliet. Yang kedua, perang dengan kekerasan dimulai pada tahun 1899. Perang ini berlangsung selama 10 tahun dari tahun 1899 sampai 1909 di Aceh yang disebut dengan masa 10 tahun berdarah atau Tien Bloedjaren. Yang ketiga, Belanda mengarahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Marshalse atau Marsoce, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Mereka pandai berbahasa Aceh dan menjadi sumber informan. Jalannya peperangan Aceh. Pada tahun 1899, terjadi pertempuran sengit. Belanda menyerang benteng pertahanan Teuku Umar. Teuku Umar gugur sebagai syuhada. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyadin. Istana kerajaan di Kumala diduduki Belanda. Sultan Dutsyah melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah, bahkan juga melakukan perang gerilya. Belanda menangkap istri Sultan, Pokut Nurol, pada tahun 1903. Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah. Pada tahun 1906, Cut Nyadin berhasil ditangkap. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Di daerah Pidi, sejumlah ulama masih terus-menerus melancarkan serangan ke pos-pos Belanda. Tokoh ulama itu misalnya Tengku Mahyidin Tiro bersama istrinya Tengku di Bukit Tiro, Tengku Maat Tiro, Tengku Cot Pileng.
Di pesisir utara dan timur Aceh juga masih banyak para ulama dan pemimpin adat yang terus melakukan perlawanan. Tokoh tersebut diantaranya Teuku Ben Pirak, yaitu ayah Cut Nyak Mutia, dan Teuku Citinong, yaitu suami Cut Nyak Mutia. Masa akhir Perang Aceh. Sesuai permintaan suaminya, Tengku Citinong, sebelum ditembak mati Belanda, Cut Nyak Mutia menikah dengan Pang Nangguru dan melawan Belanda bersama-sama. Pada tanggal 26 September 1910, terjadi pertempuran sengit Paya Cicem. Pang Nangguru tewas dan Cut Nyak Mutia berhasil meloloskan diri. Ulama yang lain seperti Tengku di Barat bersama istrinya Cut Fatimah masih melanjutkan perlawanan. Tetapi suami istri itu akhirnya gugur tertembak oleh keganasan peluru Belanda pada tahun 1912. Pada tahun 1912, Perang Aceh yang digelorakan rakyat Aceh berakhir. Tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal berskala kecil yang terjadi bahkan sampai tahun 1942. Baik, yang kedua yaitu menjelaskan tentang Perang Batak melawan pemerintahan Belanda. Latar belakang Perang Batak melawan pemerintahan Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Batak antara lain sebagai berikut. 1. Perang Padri berakhir Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Pirok, bahkan sampai Tapanuli. Ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisinga Mangaraja 12. Masuknya dominasi Belanda juga disertai dengan penyebaran agama Kristen yang ditentang oleh Sisinga Mangaraja 12 karena dikhawatirkan akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir pada Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Akibat kampanye Raja Sisingamangaraja XII telah menimbulkan akses pengusiran para Zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending di Silidung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda. Dengan alasan melindungi para Zending, pada tanggal 8 Januari tahun 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silidung. Pecahlah Perang Batak. Di bawah pimpinan Kapten Selten, pasukan Belanda menuju Balabatu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Sisingamangaraja melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Balabatu. Tetapi kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja harus ditarik mundur. Akibatnya justru pertempuran merembet ke daerah lain karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja juga melakukan penyerangan pos-pos Belanda yang lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja, Belanda mulai bergerak ke Bahkara. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Letnan Kitcher menyerang dari arah selatan. Kelter mendesak dari sebelah timur, sementara Pan dan Berg mengepung dari arah barat. Akhirnya benteng dan istana Bahkara dihujani tembakan yang begitu gencar sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah perangi di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Sisingamangaraja dengan sisa pasukannya bergerak menuju hutan Paung. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Tetapi pada tanggal 4 September 1899, hutan Paung juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamangaraja kemudian membuat pertahanan di Papat dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Pandede mengadakan gerakan sapu bersih pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo. Masa akhir Perang Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel
memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkang. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII, dan 2 anaknya. Pada tanggal 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII di pos pertahanannya di Aik Sibulbulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja XII dan putra-putranya tetap bertahan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja XII tertembak mati. Begitu juga putrinya, Lopian, dan 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.